Geger, Mahkamah Konstitusi Indonesia baru saja mencetak sejarah, bukan karena sengketa pemilu, tapi karena sebuah undang-undang yang baru seumur jago langsung digugat oleh belasan pihak sekaligus. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia jadi pusat kontroversi. Ada apa sebenarnya? Kenapa begitu banyak yang menolak? Dan benarkah ini ancaman bagi demokrasi kita? Di video ini kita akan kupas tuntas semuanya. Bayangkan, baru saja Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang TNI ini pada 26 Maret 2025. Dalam hitungan minggu, Mahkamah Konstitusi sudah kebanjiran permohonan uji materi. Wakil Ketua MK, Saldi Isra, bahkan bilang ini baru pertama kalinya satu undang-undang digugat sebanyak ini. Ini bukan sekadar angka, tapi sinyal kuat ada sesuatu yang fundamental yang bikin publik resah. Dari mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, sampai aktivis HAM ternama, semua ramai-ramai menggugat. Ini menunjukkan ada krisis kepercayaan dan kekhawatiran mendalam. Apa sih sebenarnya isi Undang-Undang TNI baru ini yang bikin heboh? Oke, mari kita bedah satu persatu. Ada beberapa pasal yang jadi biang keladi utama. Pertama, pasal 47. TNI boleh jabat posisi sipil. Pasal ini memperluas daftar jabatan di kementerian dan lembaga sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Dulu aturannya ketat, harus pensiun atau mundur dulu, kecuali untuk beberapa pos terbatas. Sekarang daftarnya makin panjang, dari Menko Polhukam, Kemenhan, BIN, BSSN, Basarnas, BNN, Bakamla, bahkan Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Ini yang bikin banyak pihak teriak, wah, dui fungsi TNI mau balik lagi nih. Kedua, pasal 53, pensiun TNI makin lama. Usia pensiun prajurit juga dinaikkan. Bintara dan Tantama dari 53 jadi 55 tahun. Perwira hingga kolonel jadi 58 tahun. Perwira tinggi bintang 1 jadi 60, bintang 2 jadi 61, bintang 3 jadi 62, dan bintang 4 bisa sampai 63 tahun. Bahkan bisa diperpanjang. Alasannya sih peningkatan angka harapan hidup dan optimalisasi SDM. Tapi kritiknya, ini bisa menghambat regenerasi di TNI dan diduga buat akomodasi kepentingan tertentu. Ketiga, perubahan pasal 3 tentang kedudukan TNI dan pasal 7 tentang operasi militer selain perang atau OMSP. Ada juga perubahan redaksional di pasal 3 soal koordinasi TNI dengan Kemenhan yang lebih detail. Dan di pasal 7 tugas OMSP ditambah, misalnya membantu tangani ancaman cyber dan melindungi WNI di luar negeri. Meski tujuannya adaptasi ancaman modern, tapi perluasan ini juga butuh aturan turunan yang jelas biar nggak kebablasan. Nah, yang menggugat ini nggak main-main. Ada mahasiswa dari berbagai kampus kayak UI dan Unpad. Ada koalisi masyarakat sipil seperti YLBHI, Imparsial, dan Kontras. Bahkan ada tokoh seperti Mbak Inayah Wahid. Apa sih yang mereka tuntut? Alasan gugatan uji formil prosesnya cacat. Mereka bilang proses bikin undang-undang ini nggak benar. Minim partisipasi publik yang bermakna. Rapatnya tertutup di hotel. Naskah akademiknya juga dipertanyakan kualitasnya. Terkesan terburu-buru, bahkan status prolegnasnya juga jadi soal. Intinya, prosesnya dianggap cacat hukum. Alasan gugatan uji material isinya bertentangan dengan konstitusi. Enggak cuma prosesnya, isinya juga digugat. Pasal 47 soal jabatan sipil buat TNI aktif itu dianggap melanggar prinsip supremasi sipil dan negara hukum. Pasal 53 soal usia pensiun juga dipertanyakan. Ujung-ujungnya, undang-undang ini dinilai bisa mengancam demokrasi dan HAM. Tuntutannya, batalkan undang-undang TNI, bahkan ada yang minta Presiden dan DPR didenda. Salah satu ketakutan terbesar publik adalah bangkitnya lagi dui fungsi ABRI atau dui fungsi TNI. Ingat kan,
Di zaman Orde Baru, militer nggak cuma urus pertahanan, tapi juga sangat dominan di politik dan sosial. Dari menteri, gubernur, sampai pimpinan BUMN banyak diisi oleh militer. Nah, pasal 47 yang perluas jabatan sipil untuk TNI aktif itu yang bikin alarm dwi-fungsi berbunyi kencang. Pemerintah sih bilang ini bukan dwi-fungsi, tapi multifungsi TNI untuk hadapi ancaman modern dan nggak akan masuk politik praktis. Presiden Prabowo juga sudah membantah, tapi publik tetap khawatir ini bisa jadi pintu masuk militerisasi birokrasi dan menggerus supremasi sipil. Tentu saja pemerintah dan TNI punya alasan sendiri kenapa undang-undang ini diubah. Mereka bilang ini untuk menyesuaikan dengan putusan MK sebelumnya. Dinamika ancaman global kayak perang cyber dan butuh kepastian hukum buat prajurit yang ditugaskan di ranah sipil. Optimalisasi SDM dan kesejahteraan prajurit juga jadi alasan. Panglima TNI bahkan bilang undang-undang ini sudah lama nggak relevan. Soal gugatan, mereka bilang menghormati proses hukum di MK, tapi ada juga pernyataan Menhan yang bilang undang-undang ini sudah final. Ini yang kadang bikin publik bingung. Yang pasti, mereka tegas membantah mau menghidupkan dwi-fungsi. Sekarang, bola panas ada di tangan 9 hakim konstitusi. Prosesnya panjang, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan dengar keterangan semua pihak termasuk saksi ahli, rapat permusyawaratan hakim atau RPH yang tertutup, baru deh putusan. Dan putusan MK ini final dan mengikat. Apa saja kemungkinan putusannya? Permohonan bisa tidak diterima, ditolak, atau dikabulkan. Kalau uji formilnya dikabulkan, seluruh undang-undang TNI baru ini bisa batal. Kalau uji materialnya yang dikabulkan, pasal-pasal tertentu bisa dibatalkan atau diberi tafsir baru. Misalnya inkonstitusional bersyarat, artinya konstitusional asalkan dimaknai begini atau begitu, atau harus diperbaiki dalam jangka waktu tertentu. Apapun putusannya, dampaknya besar. Bisa jadi undang-undang lama berlaku lagi, atau pemerintah dan DPR harus revisi ulang. Ini juga jadi ujian kredibilitas MK sebagai penjaga konstitusi. Mungkin ada yang mikir, ini kan urusan TNI, urusan hukum, jauh dari saya. Eits, jangan salah. Ini penting banget buat kita semua. Kenapa? Ini soal demokrasi dan supremasi sipil. Militer harusnya tunduk pada otoritas sipil. Kalau terlalu banyak di ranah sipil, keseimbangan bisa goyah. Ini soal kualitas layanan publik dan birokrasi. Jabatan sipil harusnya diisi lewat sistem merit, bukan karena status militer. Ini bisa ganggu karir ASN. Ini soal anggaran negara, perpanjangan usia pensiun, perluasan jabatan. Semua ada implikasi biayanya. Efektif nggak buat rakyat? Ini soal perlindungan HAM. Sejarah menunjukkan keterlibatan militer yang berlebih di ranah sipil tanpa pengawasan ketat berisiko. Dan ini soal kualitas pembuatan undang-undang dan kepercayaan publik. Kalau prosesnya saja sudah dianggap cacat, bagaimana kita bisa percaya sama hasilnya? Jadi, kontroversi undang-undang TNI ini bukan cuma drama hukum, tapi pertaruhan besar bagi masa depan demokrasi dan tata negara kita. Akankah kita semakin memperkuat supremasi sipil atau justru kembali ke model lama? Pertanyaan besarnya masih menggantung. Apakah undang-undang ini benar-benar kebutuhan bangsa atau ada agenda lain? Seberapa nyata ancaman dwi-fungsi? Dan apa langkah terbaik MK? Kasus ini adalah pelajaran berharga buat kita semua. Penting untuk terus kita pantau dan kawal bersama. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah undang-undang TNI ini memang bermasalah? Atau justru ini langkah yang tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share video ini biar makin banyak yang tahu. Dan pastinya subscribe channel ini buat update isu-isu penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.